Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua umat muslim berharap tempat kembali yang kekal di akhirat adalah surga. Masuk dan menetap di surga merupakan impian setiap umat muslim. Namun, ternyata terdapat golongan yang tidak bisa masuk ke dalam surga. Bahkan, golongan tersebut tidak bisa untuk sekedar mencium bau surga. Terdapat beberapa jenis golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Berikut ini penjelasannya. 1. Kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Pada masa akhir zaman akan muncul suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka ini tidak akan mencium bau harum surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksud dari wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat Islam. Pakaian yang dipakai itu kemudian memperlihatkan bentuk serta lekuk tubuh wanita. Cara berpakaian seperti ini diharamkan dalam Islam. Meskipun menggunakan hijab, wanita yang seperti itu tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua golongan termasuk ahli neraka yang saya belum pernah melihatnya. Golongan pertama, suatu kaum memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Dan golongan kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka, dua golongan tersebut tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang mencambuk manusia. Orang yang mencambuki manusia menggunakan cambuk yang serupa dengan ekor sapi tidak akan mencium bau surga. Hadis menerangkan ini adalah sama dengan hadis wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang keempat, orang yang mempelajari ilmu agama untuk kepentingan duniawi. Orang yang mempelajari ilmu agama hanya untuk kepentingan sendiri dengan tujuan untuk urusan duniawi tidak akan dapat mencium bau surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dengan mengharap wajah Allah, yaitu ilmu agama, tidaklah ia mempelajarinya melainkan untuk memperoleh harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, orang yang membunuh orang kafir yang tidak halal untuk dibunuh. Terdapat beberapa jenis orang kafir yang sangat dilarang untuk dibunuh oleh umat Islam. Beberapa jenis kaum kafir tersebut antara lain kafir mu'ahad, yaitu kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir zimmi, yaitu kaum kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin.
kaum mustakmin, yaitu orang kafir yang mencari perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Ketiga golongan orang kafir ini diharamkan untuk dibunuh sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa membunuh seseorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga bisa didapati dari perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dalam hadis lain dijelaskan, barang siapa membunuh seseorang mu'ahad, maka ia telah dijanjikan tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dirasakan dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, istri yang meminta cerai tidak sesuai syariat. Harumnya wangi surga tidak akan bisa tercium kepada seorang istri yang meminta cerai terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan secara syariat Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wanita mana saja yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayah kandungnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya, Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada orang tua angkatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku bernasab kepada selain ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu benar-benar bisa tercium dari jarak perjalanan 50 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga sesuai dengan hadis. Semoga kita terhindar dari golongan-golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.